Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman dengan NIM 1901 2020 1032. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang listrik AC dan DC. Langsung saja saya masuk ke materi. Nah, sebelumnya kita harus mengenal apa itu listrik AC dan DC. Nah, arus listrik itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama listrik arus searah atau DC, atau nama lainnya direct current. Nah, di mana listrik ini bergerak searah dari kutub positif ke negatif. Nah, dengan bergeraknya dari kutub positif ke negatif berarti elektronnya bergerak dari kutub negatif ke positif. Bisa dilihat pada gambar ini bahwa listriknya mengalir secara searah sehingga listrik yang disalurkan itu searah berdasarkan gambar animasi yang ada di presentasi ini. Nah, kemudian ada juga namanya listrik AC, di mana listrik AC ini adalah listrik arus bolak-balik sesuai dengan namanya. Nah, di sini ada animasi juga bahwa listrik AC itu bekerja secara bolak-balik. Lihat pada video ini bahwa listrik AC bekerja secara bolak-balik. Nah, di mana kutubnya itu bergerak dari positif ke negatif, tapi arusnya bolak-balik. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan tentang bahwa listrik AC ini adalah listrik yang bolak-balik. Nah, karena listrik bolak-balik ini dia bisa menghasilkan tegangan yang berubah-ubah. Mungkin bisa masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada grafik listrik DC dan AC yang menjelaskan bagaimana penjelasan atau perbedaan dari listrik AC berdasarkan grafik. Nah, di sini ada grafik listrik DC di mana grafik listrik DC itu bekerja pada arah yang sama. Terlihat pada grafik bahwa grafik ini bekerja secara searah. Biasanya nilainya tetap. Kemudian ada juga grafik listrik AC. Nah, di mana grafik listrik AC ini bergerak searah jarum jam. Terlihat pada gambar ini adalah contoh listrik AC dengan frekuensi 50 Hz. Dan karena perubahannya, tegangannya bisa juga sama dengan 0. Nah, di sini terdapat gambar grafik rangkaian AC. Nah, di mana pada waktu T sama dengan 0 sekon, maka kecepatan yang dihasilkan itu sama dengan 0. Terlihat pada grafik ini, pada T sama dengan 0,005 sekon, kecepatannya plus 220 volt. Kemudian pada 0,01 sekon, itu kecepatannya 0. Pada waktu 0,015 sekon, itu kecepatannya min 220 volt. Nah, bisa dilihat perbedaannya bahwa di sini pada grafik AC ini tegangan yang kadangnya positif dan kadang negatif, yaitu membuat arusnya bergerak searah jarum jam, dan bisa juga sebaliknya. Nah, tentunya ketika listrik ini berubah-ubah, tegangannya bisa juga 0. Maka secara sebenarnya listrik yang dialiri di rumah kita itu mengalami nyala redup, tetapi dengan mata kita melihat secara itu tidak bisa terlihat. Nah, di sini ada video di mana memperlihatkan di mana listrik itu
di rumah kita lampu itu nyala redup, nyala redup. Nah, di sini ada videonya. Kemudian umumnya di Indonesia itu listrik AC mempunyai frekuensi 50 Hz. Hal itu berarti dalam 1 detik terdapat 50 gelombang. Maka periode T adalah 0,02 detik. Dan di mana T sama dengan 1 per frekuensi, 1 per 50 Hz, maka didapatlah 0,02 detik. Nah, di sini langsung saja kita tampilkan videonya. Video di mana ini direkam menggunakan kamera. Nah, ini video di mana listrik itu mengalami redup nyala. Dan ini tidak bisa kita lihat secara mata telanjang, tetapi bisa dilihat di sini digunakan dengan percobaan dengan kamera 120 frame per second. Nah, kemudian video ini pun direkam secara slow motion dan nampak perbedaannya bahwa mengalami perubahan. Jadi, jelaskan bahwa perbedaan listrik AC dan AC itu kalau listrik DC itu searah, sedangkan listrik AC itu bolak-balik dan kecepatannya itu tergantung pada frekuensinya. Kemudian untuk di Indonesia ini ya biasanya menggunakan frekuensi 50 Hz. Nah, kenapa kita tidak bisa melihat lampu yang nyala redup? Nah, karena di dalam 1 detik terdapat 50 gelombang. Berarti di dalam 1 detik ini terdapat 50 kali arus bolak-balik yang terjadi. Karena dengan itu kita tidak bisa melihat secara langsung. Nah, dari penjelasan ini timbullah pertanyaan. Mengapa listrik dipasok ke rumah-rumah dalam bentuk AC dan bukan dalam bentuk DC? Ayo, kenapa? Nah, karena rumah-rumah dialiri listrik AC itu tentunya sudah pasti diperkirakan dengan baik. Dengan menggunakan listrik DC, itu juga sangat ribet karena rangkaiannya. Bahkan teknik untuk menaik turunkan tegangan DC adalah dengan cara mengubahnya dulu menjadi listrik AC pada trafo untuk menaikkan tegangan. Kemudian diubah lagi menjadi listrik DC. Nah, begitulah tahapan-tahapannya mengapa di rumah itu lebih memilih listrik AC. Nah, kemudian listrik AC ini dia bisa bekerja dengan tegangan tinggi dan dapat disalurkan dengan lebih murah. Tegangannya juga bisa dinaikkan atau diturunkan dengan mengaktifkan transformator karena relatif lebih fleksibel juga dan lebih murah. Nah, kemudian mengapa peralatan elektronika membutuhkan listrik DC? Ayo, kenapa? Nah, karena di beberapa jenis komponen elektronika itu, misalnya pada elko dan diode itu mengharuskan menggunakan listrik DC. Karena di sini listrik DC itu bekerja secara normal, disuplai arus listrik dan tentunya saja sesuai dengan polaritasnya. Nah, kenapa tidak memilih listrik AC? Karena listrik AC ini polaritasnya bergantian arah dengan frekuensi, umumnya berkisaran 50-60 siklus per detik. Nah, makanya elektronika ini banyak menggunakan modul adaptor di dalamnya supaya bisa pakai sumber listrik AC. Nah, bagaimana sih caranya mengubah listrik AC menjadi DC? Sebenarnya, untuk mengubah listrik AC menjadi DC itu sangatlah mudah. Di sini dioda penyearah tentunya berfungsi untuk menyearahkan listrik AC menjadi DC. Dengan mengalirkan listrik dengan polaritas sesuai dengan jenis muatan listrik yang diterimanya. Nah, di sini terdapat gambar di mana cara mengubah listrik AC menjadi DC. Langsung saja, untuk mengubah listrik AC menjadi DC, itu di sini terdapat gambar anoda dan katoda. Yaitu, di dalam muatan itu, terdapat yang namanya muatan listrik positif dan negatif. Katoda sebagai negatif dan anoda sebagai positif.
Nah, kemudian pada listrik AC atau listrik bolak-balik itu memiliki gelombang tegangan yang berubah-ubah, sehingga terkadang listrik positif dalam berada pada posisi negatif atau nol, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Nah, pada gambar ini, katoda input dan anoda output saat listrik AC pada posisi bertegangan bermuatan positif dialirkan pada terminal katoda pada dioda penyearahnya. Maka dioda akan menghambat atau tidak mengalirkan listrik positif. Namun sebaliknya, saat listrik AC pada posisi 0 atau bermuatan negatif, maka listrik muatan negatif tersebut akan mengalir melewati dioda menuju terminal anoda. Nah, sehingga saat terminal katoda dijadikan terminal input atau terminal masukan, maka output yang mengalir pada terminal anoda dipastikan listrik bermuatan negatif. Nah, jika anoda input atau katoda output saat listrik AC pada posisi bertegangan bermuatan positif dialiri pada terminal anoda pada dioda penyearahnya, maka bermuatan positif tersebut menuju terminal katoda. Namun sebaliknya, saat listrik AC pada posisi 0, dia bermuatan negatif saat dialirkan melalui terminal anoda pada dioda, maka listrik tersebut tidak dapat mengalir atau terhambat. Sehingga pada terminal anoda itu dijadikan terminal input atau masukan, maka output yang mengalir pada terminal katoda dipastikan hanya listrik bermuatan positif. Nah, dengan rangkaian yang ini, maka output pada rangkaian akan menghasilkan listrik DC atau listrik searah. Muatan listrik positif dan muatan listrik negatif tidak pada posisi searah. Nah, selanjutnya untuk menurunkan besarnya tegangan, misalnya 220 AC sesuai dengan kebutuhan menjadi 12 volt FAC, 24 FAC, dan 42 FAC, kita membutuhkan komponen berupa voltage transformer step down. Dan juga untuk menstabilkan tegangan dapat digunakan komponen tambahan berupa kapasitor yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Sekian penjelasan tentang listrik AC dan DC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.